ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menumpuk pahala menjadi bekal kita di akhirat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan masuk ke bab salatul khauf. Salatul khauf, al-khauf sendiri lawan dari kata aman. Kalau keamanan hilang, maka rasa takut yang datang. Salatul khauf diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang khusus, dalam keadaan yang khusus juga. Dan penerapannya berbeda-beda tergantung dari arah musuh datang. Karena memang yang dipraktekkan oleh Rasulullah, salatul khauf ini adalah salat di tengah-tengah peperangan. Juga tergantung dari intensitas peperangannya. Apakah sedang berkecamuk atau sedang istirahat atau belum terjadi atau sudah terjadi. Tergantung juga jauh dekatnya musuh. Oleh karena itu diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 16 cara salatul khauf. Akan tapi yang paling masyhur, yang paling terkenal dan sering diajarkan, yang merupakan cara yang bisa mewakili 16 cara tersebut, yaitu 6 atau 7 cara saja. Tentu saja para ulama juga memilih cara-cara terbaik dari ke-6 cara tersebut. Seperti Imam Ahmad memilih cara yang paling bagus adalah begini dan begitu. Tergantung dari cocok tidaknya diterapkan di tengah medan perang. Adapun hikmah disyariatkannya salat khauf ini, tentu saja yang pertama memberi keringanan kepada kaum muslimin. Agama ini agama yang yuridullahu bikumul yusra, yang Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Kemudian hikmah yang berikutnya, salatul khauf membuat kita menjaga salat kita. Sehingga dalam keadaan apapun orang muslim tetap sholat. Dan begitulah syariat kita mengajarkan, selama kita masih sadar, walaupun kita tidak bisa bergerak, hanya kelopak mata saja yang bergerak, sholat tetap wajib. Dalam keadaan najisnya bagaimanapun, sholat tetap wajib. Misalnya ada orang yang tidak bisa cebok, kotorannya bertebaran di sana sini, tidak bisa dibersihkan sendiri, waktu sholat tinggal beberapa saat saja, pada saat itu tetap wajib sholat, walaupun dia dalam keadaan yang dipenuhi oleh barang-barang najis.
Begitu juga dalam peperangan. Sedahsyat apapun peperangan, bagaimanapun keadaan kita dalam medan peperangan, tetap wajib sholat. Kemudian dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya sholat itu adalah kewajiban dan rukun agama kita yang sangat agung sekali, sehingga dalam keadaan perang sekalipun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Ini juga menunjukkan bahwasanya jihad juga adalah kewajiban yang agung dalam agama kita. Oleh karena itu, dalam keadaan sholat pun kita tetap diperintahkan untuk memperhatikan jihad fisabilillah, memperhatikan peperangan untuk menjaga diri kita, menjaga keamanan, sehingga tidak salah jika Rasulullah SAW menggantungkan kejayaan umat ini pada jihad. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Idza tabaya'tum bil 'inah," jika kalian berjual beli dengan cara 'inah. Cara 'inah ini tipu daya untuk menghalalkan riba. Contohnya, si A membeli HP kepada si B dengan cara hutang, harga 1 juta. Belum dibayar hutangnya, si B membeli kembali HP yang tadi dijual dengan harga yang lebih murah, 900.000 rupiah. Kesimpulannya, si A ngutang 1 juta, uang yang didapat cuman 900.000 rupiah. Apa itu artinya? Riba. Ini namanya bai'ul 'inah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah," jika kalian melakukan jual beli dengan cara 'inah, wa akhadtum adznabal baqar, dan kalian mengambil atau mengikuti ekor sapi, wa raditum bizzara', kalian ridha terhadap pertanian. Maksudnya yang pertama tadi ridha terhadap peternakan sapi dan sebagainya, lebih condong kepada hal tersebut daripada agama, lebih condong kepada pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhulla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kalian dikuasai oleh kehinaan. Wala yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan kehinaan itu tidak akan dicabut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jika kita melihat umat sekarang ini, kenapa mereka menjadi umat yang hina? Di negeri sana diusir, di negeri situ ditumpahkan darahnya, dihinakan oleh musuh-musuh agama. Sementara kaum muslimin yang lain hanya sedikit yang menolong. Coba kalau terjadi di zaman Rasulullah SAW, semodel negara-negara yang membantai umat Islam tidak akan bertahan lama. Di zaman Rasulullah SAW, wanita muslimah yang dihinakan oleh orang Yahudi bisa membuat Rasulullah SAW menghabisi Yahudi di kota Madinah. Diusir semuanya.
Tapi di zaman kita sekarang ini, waliyadzubillah, orang muslimnya lebih suka perdagangan, pertanian, peternakan. Perdagangannya penuh dengan riba. Sudah tidak ada lagi jihad di sana sini. Akhirnya yang terjadi, umat Islam ini diinjak-injak. Sallallahu alaikum dullah. Allah telah menguasakan kepada kalian kehinaan. Itu yang terjadi. Di mana ada jihad sekarang? Tentu saja jihad yang kita maksud adalah jihad yang syar'i, bukan jihad dengan pemahaman orang-orang yang ekstrim, ghulu. Semua dianggap jihad, ngebom di jalan jihad, membunuh orang non muslim jihad, membunuh sesama muslim jihad juga, waliyadzubillah. Ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun, menganggap bahwasanya jihad itu sah kalau dipimpin oleh pemimpin yang sah, di bawah bendera-bendera yang sah. Seperti negeri kita ini dipimpin oleh presiden. Kalau dia meneriakkan jihad, mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk berjihad, tentu saja jihad melawan orang yang memang pantas untuk dilawan, yang syar'i, maka kita wajib untuk berjihad. Sebenarnya agama Islam ini sudah menyiapkan bagi pemimpin-pemimpin kita tentara-tentara yang tidak perlu digaji, seperti kita semuanya. Kapan dibutuhkan diteriakkan jihad, pada saat itu kita keluar dengan senjata yang kita miliki. Tapi sekali lagi harus di bawah pemimpin yang sah dan di bawah bendera yang sah. Tidak seperti orang-orang yang hulu, sebentar-sebentar teriak jihad padahal tidak punya atau tidak dikomandai oleh panglima yang jelas, yang sah. Begitu juga sikap Ahlussunnah, tidak seperti orang-orang yang anti sekali sama kalimat jihad, sampai-sampai mau dihapus dari kurikulum pelajaran. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita melawan pemahaman terorisme bukan dengan cara yang salah, dengan menghapus bagian dari ajaran agama kita. Kita mestinya melawan pemahaman terorisme dengan cara menjelaskan jihad yang syar'i itu bagaimana, sehingga menguntungkan negara. Jelas sangat menguntungkan negara. Negara mana yang tidak mau punya pasukan seluruh rakyatnya? Atau kalau orang muslim sini jumlahnya 70-80%, semuanya menjadi pasukan. Untung negara. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Oleh karena itu pelajaran salatul khauf, ada tidak adanya jihad, tetap kita pelajari. Karena ini adalah ilmu agama kita yang penuh barakah, dan kemudian untuk menunjukkan kepada para penguasa kita bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah kapanpun diajak untuk berjihad oleh penguasa yang sah, penguasa negeri ini yang sah, kita sudah siap. Siapnya dengan ilmu agama. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Para ulama sepakat
tentang sholatul khauf ini, bahwasanya sholat khauf bisa dikerjakan oleh imam yang berbeda. Ini disepakati. Misalnya imamnya 2 imam, yang satu sholat dulu dengan kelompok 1, kemudian nanti ada imam kedua yang sholat dengan kelompok yang kedua. Yang kalau kelompok 1 sholat, maka kelompok 2 berjaga-jaga. Kalau kelompok 2 sholat, maka kelompok pertama yang berjaga-jaga. Ini disepakati seperti ini, Bu. Kemudian disepakati juga bahwasanya sholatul khauf bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Ini tentu saja dalam keadaan perang yang tidak memungkinkan jamaah membuat kelompok-kelompok untuk sholat, sehingga masing-masing sholat sendiri-sendiri, yang walaupun hanya dilakukan hanya dengan isyarat kelopak mata saja. Seperti misalnya kalau sedang mengepung, misalnya kalau ada yang bertanya itu bagaimana polisi tentara yang mengepung para kelompok bersenjata di Irian Barat yang menawan sebagian, menyandera sebagian masyarakat di situ. Mereka mengepung kelompok bersenjata itu 1 hari apa 2 hari, siang malam. Ceritanya mereka tidak bergerak sedikit pun dari tempat persembunyian. Jelas tidak mungkin ada adzan, tidak mungkin ada iqamah, tidak mungkin ada sholat berjamaah, karena mereka sedang menyusup pelan-pelan. Bagaimana sholatnya? Beginilah sholatnya, sendiri-sendiri dan dilakukan apa adanya, walaupun dengan hanya isyarat kelopak mata saja. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kalau ada yang bertanya bagaimana wudunya itu, wudunya pakai tayamum. Bukankah tayamum hanya sekedar mengusap wajah dan telapak tangan saja? Dilakukan pelan-pelan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hadis yang pertama di bawah judul bab ini berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala an Shalih ibnu Khawwat, diriwayatkan dari Shalih ibnu Khawwat, amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang salat bersama Rasulullah SAW, maksudnya dari sahabat Rasulullah SAW. Yauma dzatir riqa, pada hari peperangan Dzatur Riqa, salat al-khauf, mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khauf. Anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam salat ma'ahu, bahwasanya dalam salat itu satu kelompok dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun wijahal adu, sedangkan kelompok kedua mereka menjaga dari arah musuh datang. Berarti ini pasukan musuh datang bukan dari arah kiblat, tapi dari arah yang lain. Fasalla billadzina ma'ahu raka'atan, Rasulullah SAW mengimami salat kelompok yang bersama beliau, kelompok pertama 1 rakaat saja. Tsumma sabata qa'imah, kemudian beliau berdiri rakaat kedua dan tetap berdiri, diam. Wa atammu li anfusihim, kemudian kelompok pertama yang salat di belakang beliau menyempurnakan salatnya sampai selesai, sampai salam. Tentu saja ini salat 2 rakaat saja. Para ulama
berbeda pendapat tentang jumlah sholat khauf. Pendapat pertama, sholat khauf tidak memotong jumlah rakaat sholat. Kalau dia mukim, dia wajib mengerjakan sholat sempurna. Kalau dia musafir, maka dia mengerjakan yang 4 jadi 2. Sebagian lagi nanti kita akan baca hadisnya menyatakan bahwasanya sholat khauf itu 1 rakaat saja. Al-muhim, jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada perang Dzatul Riqa di hadis ini, beliau sholat 2 rakaat karena beliau musafir. Beliau sholat bersama satu kelompok dulu pertama, kemudian setelah itu sholatnya 1 rakaat. Setelah itu beliau berdiri dan tetap berdiri. Makmum sholat, ruku sujud lagi di rakaat kedua, kemudian salam. Tsumma sarafu fasafu wijahal adu. Kemudian mereka bubar setelah salat. Kelompok pertama ini bubar, kemudian mereka berbaris untuk menjaga musuh datang. Wa ja'at ta'ifatul ukhra. Kemudian datang kelompok kedua yang tadi itu berjaga-jaga dari arah musuh datang. Fa shalla bihimur raka'atal lati baqiyat. Mereka datang langsung berbaris di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisa salatnya Rasulullah. Rasulullah kan tadi berdiri, tidak bergerak sampai makmum di belakang salat, sampai kelompok kedua datang berbaris di belakang beliau. Setelah dilihat sudah berbaris semua, sudah beres, sudah baca Al-Fatihah, baru kemudian Rasulullah SAW ruku di rakaat kedua. Summa sabata jalisan. Kemudian setelah itu beliau duduk. Setelah ruku, sujud, duduk. Wa atammu li anfusihim. Duduk menunggu. Jadi di tahiyat beliau duduk menunggu. Nunggu siapa? Nunggu yang di belakang ini berdiri untuk menyempurnakan rakaat kedua. Tsumma sallama bihim. Kemudian setelah mereka bisa ngejar Rasulullah SAW tahiyat, akhirnya mereka salam bersama-sama. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, inilah cara yang dipilih oleh Imam Ahmad. Cara yang paling baik menurut beliau. Kenapa? Karena cara ini yang pertama tidak terlampau banyak gerakan di dalam sholat. Gerakan luar sholat itu tidak terlampau banyak dilakukan di sini. Kemudian yang kedua, yang seperti ini tidak banyak menghilangkan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Yang ketiga, cara seperti ini adil. Karena kelompok pertama mendapatkan takbiratul ihram bersama Rasulullah SAW, kelompok kedua dapat salam bersama Rasulullah SAW. Dua-duanya dapat sama-sama 1 rakaat bersama Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi caranya, mungkin banyak yang belum bisa membayangkannya. Jadi pasukan dibagi 2 oleh Rasulullah SAW. Kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah itu Rasulullah SAW memanggil kelompok 1, ayo bikin shaf di belakang saya. Bikin shaf, 1 shaf saja. Karena ini sholatnya di lapangan. Bikin shaf bersama Rasulullah SAW. Bisa juga 2 shaf, tidak masalah.
Kemudian sama-sama takbiratul ihram, sama-sama baca doa iftitah, Al-Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sama-sama sujud pertama, sama-sama sujud kedua, sama-sama bangkit ke rakaat kedua. Setelah bangkit ke rakaat kedua, sama-sama baca Al-Fatihah lagi, sama-sama baca ayat setelahnya. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak ruku. Beliau tetap berdiri. Yang ruku makmum saja. Makmum kelompok pertama itu ruku semua. Ruku, sujud, salam sendiri-sendiri. Rasulullah SAW masih berdiri. Setelah mereka salam, mereka cepat-cepat pergi ke tempat penjagaan. Datanglah kelompok kedua, seperti makmum, datang baris di belakang Rasulullah SAW seperti orang yang masbuk. Makmum yang masbuk, langsung baris. Mereka baca Al-Fatihah, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ruku, samaan sama mereka ruku. Setelah itu i'tidal, setelah itu sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Setelah itu Rasulullah SAW duduk tahiyat. Tapi makmum di belakang tidak duduk tahiyat, langsung berdiri ke rakaat kedua. Makmum yang di belakang setelah berdiri langsung baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Rasulullah SAW tetap duduk tahiyat. Mereka saja yang melakukan itu semua. Setelah dia sujud yang kedua, makmum di belakang duduk tahiyat dia. Duduk tahiyat. Setelah semua beres, bacaan tahiyatnya selesai, samaan salam dipimpin oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka juga salam. Paham kira-kira ya caranya? Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang imam boleh menunggu makmum untuk sebuah kemaslahatan. Ini bukan hanya di sholat khauf saja. Misalnya imam merasa bahwasanya banyak sekali yang terlambat sholat, karena kedengaran suara air wudhu luar biasa banyak, kedengaran orang banyak datang. Sebagian ulama berpendapat imam tidak boleh nunggu pada saat itu, karena menunggunya imam itu niatnya bukan lillah, tapi untuk menunggu makmum. Namun berdasarkan contoh di sholat khauf ini, yang seperti ini boleh. Dan imam menunggu makmum itu bukan karena makmum, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah ibadah yang diharapkan didapatkan oleh banyak orang. Sehingga di luar sholat khauf pun imam bisa menunggu kalau kedengarannya banyak orang yang mau mengejar rakaat bersama imam. Sehingga lamaan, baca ayatnya lamaan, semua lamaan. Kemudian setelah itu ruku juga bisa lama, supaya banyak makmum yang bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hukum berjaga-jaga dari musuh yang jelas nyata itu wajib hukum. Dalam keadaan perang wajib, dan dalam keadaan di luar perang juga hukumnya wajib. Musuh agama ini banyak.
Kalau perang itu perang fisik, kita wajib menjaga diri kita, mempersiapkan, berhati-hati, mencari-cari kabar berita. Ini semua dalam istilah menjaga. Kalau itu perangnya perang pemikiran, syubhat, dalil, kita juga wajib berjaga-jaga. Caranya berjaga-jaga ya jelas dengan belajar ilmu agama. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya gerakan di luar sholat yang bukan bagian dari sholat, gerakan yang bukan bagian dari sholat bisa dilakukan untuk sebuah kemaslahatan. Seperti nanti kita akan membaca hadis yang menunjukkan bagaimana sholatul khauf itu banyak sekali gerakan-gerakan di luar sholat di dalam. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya dalam sholatul khauf banyak rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban, syarat-syarat sholat bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya ketika Rasulullah SAW berdiri di rakaat kedua, makmum ruku sujud untuk menyempurnakan sholatnya, ini sebenarnya perbuatan yang haram di luar sholat khauf. Kenapa? Karena inilah yang namanya mendahului imam. Akan tapi dihalalkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW karena merupakan bagian dari sholatul khauf. Apalagi kalau keadaannya lebih berbahaya daripada peperangan. Keadaan barangkali yang membuat kita tidak mampu untuk memenuhi seluruh syarat-syarat sahnya sholat. Seperti misalnya tidak tahu kiblat. Itu keadaan yang membuat kita tidak bisa memenuhi syarat sah sholat menghadap kiblat. Seperti misalnya kita tidak bisa bergerak, harus membersihkan najis-najis di badan kita. Ini juga termasuk salah satu dari syarat sah sholat yang tidak bisa kita kerjakan kalau kita tidak mampu melakukannya. Tapi sholat tetap wajib dikerjakan. Ini membantah alasan orang-orang awam. Orang-orang awam kalau diajak sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah, mohon maaf celana saya kotor. Ayo kita sholat sekarang, mohon maaf baju saya kotor. Baru hanya sekedar kotor saja. Hadis yang kedua tentang sholatul khauf. Wa an Ibnu Umar, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, ghazawtu ma'a Rasulullah SAW qibala Najdin. Saya pernah perang bersama Rasulullah SAW di arah Najd. Fawazainal aduwa, kemudian kami menghadapi musuh. Fasafafnahum, dan kami pun berbaris menghadapi mereka. Faqama Rasulullah SAW yusalli bina. Pada saat itu Rasulullah SAW mengajak kami salat. Faqamat ta'ifatun ma'ahu. Pada saat itu kelompok pertama salat bersama Rasulullah SAW. Wa aqbalat ta'ifatun 'alal adu. Sedangkan kelompok kedua menghadap ke arah musuh. Sama-sama berbaris, tapi kelompok pertama sholat bersama Rasulullah, sedangkan kelompok kedua menghadap ke arah musuh.
Wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajadataini. Kemudian beliau ruku bersama kelompok pertama, sujud 2 kali bersama kelompok pertama, summan sarafu makanat ta'ifatal lati lam tusalli. Kemudian setelah itu mereka tidak salat. Habis sujud 2 kali tidak salat, langsung pergi ke barisan kelompok kedua. Faja'u faraka bihim raka'atan. Kemudian kelompok kedua datang ke barisan Rasulullah SAW, berbaris di belakang Rasulullah SAW dan sholat bersama Rasulullah SAW 1 rakaat. Wa sajada sajadataini, sujudnya 2 kali, summa salam, kemudian Rasulullah SAW salam, faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi raka'atan. Kemudian kelompok kedua ini berdiri. Setelah Rasulullah SAW salam, mereka berdiri dan menyempurnakan sholatnya dengan ruku, wa sajada sajadataini, dan 2 kali sujud. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini yang banyak gerakannya di dalam sholat. Gerakan di luar sholat banyak dilakukan, gerakan yang bukan sholat banyak dilakukan di dalam sholat. Jadi 2 kelompok seperti tadi, cuman mereka semua berbaris. Yang sholat bersama Rasulullah SAW itu kelompok pertama, sedangkan kelompok kedua menghadap ke arah musuh. Kelompok pertama sholat bersama Rasulullah SAW 1 rakaat sampai sujud saja. Setelah itu Rasulullah SAW berdiri. Kelompok pertama ini kemudian bubar, pergi ke arah tempat kelompok kedua berjaga-jaga, dan mereka menyempurnakan sholatnya di situ. Tentu saja mereka menyempurnakan sholatnya nanti setelah kelompok kedua ini kembali. Jadi kelompok kedua setelah melihat kelompok pertama datang, langsung pergi sholat bersama Rasulullah SAW di rakaat kedua. Sama Rasulullah SAW salam, mereka tidak salam, kembali ke kelompok, atau menyempurnakan sholatnya 1 rakaat salam, kemudian baru kembali ke kelompok yang pertama tadi yang sedang berjaga-jaga. Kelompok pertama lalu menyempurnakan sholatnya. Ya, ini cara yang menurut Imam Ahmad kurang afdol, karena banyak gerakan yang bukan gerakan sholat dilakukan di dalam sholat. Mereka harus berjalan di dalam sholat dan sebagainya. Hadis yang berikutnya, wa an Jabir, diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala syahidtu ma Rasulullah sallallahu salatal khauf. Saya pernah salat khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasafafna saffaini. Kami pun berbaris 2 saf. Saffun khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal adu. 1 saf di belakang